Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel yang kita sayangi ini adalah Gereja YouTube dan Leonardo Sirait. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video yang berbicara. Di situ adalah Menteri Agama di sebuah gereja, dan Menteri Agama ini beliau menyampaikan kata-kata yang sangat toleransi. Seperti apa yang kita ini, tapi kita dengarkan dulu apa penjelasan beliau. Apakah beliau menyinggung bagaimana pembubaran ibadah, penyegelan gereja, atau mengenai izin gereja gitu ya. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu, dan nantinya kita mempergunakan baik-baik juga komentar-komentar kita dengan bijak. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Jadi saya melihat kondisi kedatangan polisi ini ke sana tidak ada masalah bagi kita sebetulnya. Tapi mereka juga harus memperhitungkan psikologi anak yang lagi belajar di sana, Pak. Jadi itu yang saya sayangkan, Pak. Itu yang saya Iya, itu Pak. Jadi artinya mestinya mereka memperhitungkan itu anak Indonesia yang lagi belajar. Nah, jadi tolong diperhitungkan juga psikologi anak, seperti apa strategi mereka datang supaya tidak mengganggu psikologi anak-anak kita yang ada di sana. Ini kan sangat prihatin menurut saya, Pak. Melihat itu, ya jangan sampai seperti bos, janganlah. Jadi artinya biasa-biasa aja dan tidak akan ada. Nah itu pengamanan itu kan perhitungannya Pak. Takutnya ada para simpatisan Al-Zaitun barangkali yang akan datang, tidak akan ada kok. Tidak ada, karena di sana damai sejahtera yang ditanamkan di karakter mereka gitu. Dan selanjutnya perintah saya ya ini terus terang aja ya, jujur aja saya Pak, dari hati saya paling dalam nih. Saya sebetulnya kenapa sangat bersuara, saya tidak kenapa saya Panji Gumilang. Tetapi karena saya lihat disinilah secerca harapan mempertahankan NKRI ini ke depan Pak. Ya, lembaga Al-Zaitun adalah secerca harapan bagi NKRI untuk mempertahankan persatuan seluruh suku, seluruh budaya, seluruh agama. Ya, karena saya sangat merasakan Pak, saya sangat merasakan. Malah tadi Persilawan mengatakan bahwa Indonesia ini sepertinya produk penistaan agama yang luar biasa di Indonesia ini. Tapi di dunia ini gitu. Ya Persilawan tadi ngomong seperti itu, ya juga ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Artinya gini, saya bukan agama muslim, merasa selama ini Pak, banyak kita dipersekusi Pak. Ditutuplah rumah ibadah, dilarang orang berdoa, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi negara diam. Kemudian muncullah satu lembaga yang namanya Al-Zaitun yang mencoba mengeluarkan produk-produk generasi muda yang hebat ke depan yang menerima toleransi. Ini kan luar biasa. Itu makanya kalau saya terus terang aja Pak, kenapa saya bersuara? Karena harapan saya dari Al-Zaitun gitu loh Pak. Di anak-anak kita, alumni kita yang ada dari Al-Zaitun yang bisa mempertahankan persatuan negara ini gitu Pak. Nah, kemudian yang paling kira-kira membuat saya juga terkejut adalah kenapa sih aku ada ulama dengan ulama sering membicarakan gitu loh. Ya, saya belum pernah temukan Pak Hendro ya, tapi nggak tahu kalau Pak Hendro pernah temukan. Saya belum pernah pendeta dengan pendeta
agama. Nggak ada. Tapi di sini kan luar biasanya gini ya Pak Selamat ya. Seperti ini Pak Haji Gumilang itu membuat sebuah masjid itu tidak seperti sakral gitu loh Pak. Itu terbuka untuk umum dan semua lapisan masyarakat bisa masuk di sana. Semua agama bisa masuk di Rahmatan, di Masjid Rahmatan di Alam. Semua ada di dalam sana loh Pak. Dari dia ada 15 ribu dan dia semua dari santri-santri terus mereka dari Konghucu, semuanya ada di sana ngumpul dan itu setiap tahun diadakan. Luar biasa. Saya Haji Gumilang merangkulnya. Silakan. Ya itu Pak. Jadi beliau itu justru mengokohkan Pak menurut saya. Justru pas Panji Gumilang mengokohkan bahwa agama ini adalah agama apa tadi Pak? Lil alamin itu tadi. Rahmatan lil alamin. Rahmat lil alamin ya, rahmat lil alamin. Jadi Iya. Segenap manusia, segala bangsa, betul. Nah kalau seperti itu kan enak Pak. Ya, seperti itu enak seperti saya lah. Kalau saya ada rasa duka yang luar biasa di saya pergi ke gereja saya berdoa saya Pak. Ya, nah, di situ akan longgar lah diri saya, jadi tidak perlu disakralkan gereja kalau rumah ibadah ya menurut saya itu ya. Justru biarlah datang ke sana untuk bertemu dengan Tuhannya, bicara dengan Tuhannya, siapapun dia, silakan aja gitu loh Pak. Kalau saya berpikir cuma aneh begini, itu yang saya aneh, kenapa ya kalau sampai ada ulama cendekia muslim yang luar biasa produknya, tetapi dikriminalisasi oleh teman-temannya ulama gitu loh Pak. Malah diberikan berita-berita hoax yang memperberat daripada pas ini. Kebetulan ini nggak tahu ya, praduga saya Pak, praduga saya polisi kita terpengaruh dengan hoax ini gitu loh. Nah ini yang kita sayangkan sebetulnya ya. Kita cinta polisi ya, karena kita cinta kepolisian maka kita kritisi gitu. Kita kritisi dengan apa? Bahwa kepolisian janganlah karena patuh apa mendukung orang. Ini bahaya Pak. Ya apa-apa kepolisian gitu. Ini yang barangkali Pak Hendro, ya terus terang aja saya masih mengharapkan ya kepada Pak Kapolri, tolong Pak gunakan hati nurani Bapak biarlah Pak Syekh Panji Gumilang ini bisa kembali ke rumahnya mengingat umurnya ya, apalagi katanya tadi kan Pak Mahfud itu Pak mendorong terus harus segera dan paralel dibuat pemeriksaan tentang pencucian uang. Iya, pencucian uang hari Senin mulai katanya Pak. Nah hari Senin ini akan mulai diparalelkan pemeriksaan itu. Dan ada juga narasi yang saya tidak tahu tadi siapa yang mengatakan itu, pencucian uang itu kelihatannya fisiknya adalah di bos itu Pak, dana bos gitu. Dana bos kan nggak seberapa loh, padahal kok nggak kepikiran gitu ya. Mengapa itu ya, pikirannya pendek ya? Dana bos itu kecil. Ya. Dan bos itu Pak Hendro, biar Bapak yang saya tahu saya ya, supaya kita juga sama tahu bahwa nanti saya salah boleh koreksi teman-teman. Dana bos itu tidak keluar sekali dalam 1 tahun Pak, 2 kali. Nah kalau nggak tahu sekarang 3 kali dalam bertribulan dibagikan sekarang atau masih per semester. Jadi bukan tiap bulan itu Pak. Ya, dana bos itu diturunkan dan itu sudah ada peruntukannya. Kemudian dana bos pertama dan untuk dana bos kedua selanjutnya Pak tidak bisa turun apabila ada penyimpangan. Ini kan jadi merembet kemana-mana ini. Si pemberi bos kenapa bisa masuk bos berikutnya gitu satu. Nah yang terakhir Pak Hendro, yang terakhir penggunaan dana bos juga akan mempengaruhi akreditasi Pak. Ini akreditasinya unggul Pak Hendro, unggul ini sempurna Pak. Nah jadi ini tolong menjadi pertimbangan Bapak di penyidik. Ya hari Senin akan mulai disidik. Ini informasi dari kita, mudah-mudahan didengar. Ya tolong ini si pemberi bos ini juga dipanggil dan si pemberi akreditasi. Ya jadi ini akreditasi, akreditasinya ini luar biasa Pak, luar biasa tenang aja. Ya saya tahu banget pendidikan ini. Kemudian bos juga, bos itu tidak setiap bulan itu Pak, tidak setiap bulan. Itu harus mengisi dapodik dulu. Ya, mengisi dapodik benar-benar baru turun itu bos. Begitu turun di ME Pak namanya, monitoring and evaluation. Ya monitoring dan evaluasi, baru nanti turun lagi semester berikutnya. Jadi ada proses, tidak diberikan begitu saja gitu. Nah itu Pak. Kemudian terakhir Pak Hendro, terakhir nih. Nah, wahai anak-anak saya, anak-anak kami yang ada di Al-Zaitun yang lagi belajar, tenanglah kalian belajar. Ya teman-teman saya pendidik,
Ya, dan juga manajemen yang ada di sana, tolong tetap satukan kekuatan di dalam membangun Al-Zaitun sesuai dengan Pancasila. Ya, jangan pernah Anda takut apabila orang luar datang, tetapi tolaklah orang luar yang mencoba-coba untuk alasan pembina ternyata hanya untuk masuk intervensi kepada sistem pendidikan dan sistem manajemen yang sudah kalian terapkan di sana. Ya, itulah saya bilang, Bang. Makanya kalau seperti itu ya wajar-wajar saja. Hanya kita sekarang udah bersyukur. Kenapa tidak begini dari awal gitu loh. Coba kalau begini dari kan asik aja gitu loh. Dan humanis saja gitu loh. Yang di sana itu kan lembaga pendidikan gitu loh. Anak-anak TK, anak SD, nggak mungkin mereka punya senjata atau apa. Pastilah kooperatif gitu loh. Yakin itu bukti. Iya. Nanti silahkan membuktikan gitu loh, apa yang mereka dapat gitu. Nah, makanya saya bilang sama abang, saya salut sama eksekutif pemerintahan dengan pembangunan infrastruktur, lalu anggotanya yang korupsi menterinya pun disikat habis. Tapi dalam penegakan hukum, inilah kelemahan pemerintahan ini. Ya. Ini yang mencoreng nama baik. Mengapa Jokowi juga diam saja, saudara? Apakah dia takut gara-gara ancaman? Saya juga tidak tahu, saudara. Jokowi apakah takut dengan ancaman? Jadi saya bisa mengkategorikan sendiri Pak Jokowi ini dia pemberani atau mungkin penakut gitu. Saya itu kan ada tanya di benak saya, saudara. Ya kan? Secara politik begini, Bang, apalagi DPR. DPR kan butuh suara, Bang. Gitu loh. Dan yang menganut ideologi khilafah ini, Bang, ini tidak sedikit, Bang. Nah, termasuk di kolom abang ini ada kuda laut, ada Nyi Blorok, itu semua khilafah. Khilafah Khilafah yang di bawah itu gitu. Itu 0,3% yang sekarang di lecet itu seperti kuda laut, seperti Nyai Roro Kidul, itu semua khilafah yang ingin mengganti ideologi, dan itu jumlahnya besar, Bang. Nah, atau mungkin karena dia suaranya kencang, jadi suaranya itu nyaring terdengar. Iya. Silakan. Dan karena tidak ada payung hukumnya, Bang, belum ada payung hukum gitu loh, untuk melarang ideologi khilafah. Kalau PKI dan Leninisme Marxisme kan sudah ada, yang nomor 25, yang TAP MPers itu tahun 66, itu masih ada, belum dicabut. Nah, begitu mereka ngomong ideologi PKI dan Leninisme langsung bisa diciduk gitu loh. Kalau khilafah belum ada, Bang. Dan memang banyak oknum-oknum yang memang ingin. Padahal khilafah itu menurut Ma'ruf Amin sendiri itu tertolak. Dan NU sendiri dengan fatwanya mengatakan dengan tegas menolak khilafah. Tetapi yang tidak jelas itu, ya, ulama-ulama yang tidak jelas itu yang bukan Muhammadiyah dan juga bukan NU, mereka selalu, salah satunya Somad. Kan gitu. Nah, itu yang teriak-teriak tentang khilafah dan selalu mengatakan itu ajaran syariat Islam. Itu, tetapi kan itu ideologi yang pasti bertentangan dengan Pancasila, apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Itu dasarnya, Bang. Jadi kita sekarang hanya patut berseru terima kasih kepada Pak Polri, Kapolri. Saya tetap 3, Bang, yang saya katakan. Nah, saya tetap ingatkan, asal saya naik ke tempat abang tetap saya ingatkan, Pak Kapolri terima kasih, tidak lagi menggunakan kata presisi. Nah, itu tetap, Pak, tetap jangan dulu gitu loh, sampai nanti selesai masa pemerintahan Bapak mungkin ya. Lalu untuk semua kedubes Indonesia yang ada di luar negeri, jangan katakan Indonesia ini sangat toleran, jangan, Pak gitu. Nah, Anda tidak berhak untuk mengatakan itu, karena memang faktanya masih banyak terjadi penyegelan, persekusi orang berdoa, itu jangan. Dan terakhir itu tadi, untuk para penegak hukum ini profesional aja gitu. Silahkan, dan saya yakin kok Bang Hendro, maaf mungkin ini tidak sesuai dengan keinginan yang di room ini, tidak akan dikabulkan penahanan karena sejak awal tidak humanis gitu loh. Itu memang SOP mereka gitu loh. Nah, penangguhannya tidak akan dikabulkan. Nah, makanya saya senang dengan usulan Selamat Bersamamu kemarin. Kalau bisa untuk kedepannya, ambillah kader-kader Polri ini dari sarjana hukum yang tahu hukum. Karena mereka ini saya lihat berapa tahun aja mereka dapat sekolah hukum yang sama sekali tidak mengerti pelangak-pelongok, apalagi tunduk di bawah fatwa dan lain sebagainya. Susah, Pak, mencari orang cerdas. Oke.
Mungkin itu saja Bang Hendro, kita tetap berdoa supaya keadilan dan kebenaran akan pada saatnya terungkap, dan jangan lupa untuk saudara-saudaraku di Al Zaitun tetap berdoa dan sekali-sekali publikasi, dan untuk lain kali semoga diaktifkan handphone Anda jika ada orang luar masuk. Sudah aktif ya. Handphonenya dari Al Zaitun sudah aktif saudara, ya kan? Saya sudah terima juga informasi. Ya. Ini investigasinya kok terbalik. Orang sudah ditetapkan kok baru investigasi. Jadi mau mencari bukti apa lagi? Nah, nanti mesti akan ditemukan bukti itu. Minimal buku-buku. Karena Pak Panji Gumilang kan pembaca buku. Nah, kalau ada buku-buku yang lama, nah itu nanti yang digembor-gemborkan dalam ini konferensi persnya itu. Terus pembuatan senjata akan ditemukan senjata itu nanti Pak. Minimal senjata tajam. Oh, senjata tajam pasti ada saudara. Masa nggak pakai golok, nggak pakai gerinda? Ada itu nanti. Iya, gergaji, kan kita ya kan? bisa berpikir kalau penemuan-penemuan yang ditemukan polisi itu kalau nggak buku, senjata tajam, senjata rakitan yang dirakit nggak tahu apa itu nanti pipa atau gerindra, kan ada itu bunkernya itu. Itu yang digotong-gotong itu nanti. Karena nggak mungkin dia kembali dengan tangan kosong, nggak mungkin Pak. Saya udah pesimis saya sama tindakan polisi yang saat ini loh Pak ya, pesimis saya. Karena apa yang dipatwakan atau yang diumumkan oleh ormas itu pun juga tidak jelas apa pengumumannya. Bilangnya negara sudah terbuka, hukum sudah terbuka. Sebagai landasannya itu kan mestinya dijelasin. Dia sudah ngomong, sudah ngantongin dari lembaga masyarakat, tapi tidak dijelaskan apa isinya yang dikantongin itu. Kita masyarakat kan perlu tahu yang benar itu kayak apa. Jangan disembunyikan. Orang kita kalau bayar pajak aja lambat sehari kena denda juga sama dengan sebulan kok. Yang fair lah negara ini. Jangan sembunyi-sembunyi. Mengenai hukum jangan sembunyi. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Selebihnya itu kerjaan iblis. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Selebihnya itu kerjaan iblis. Mestinya kan begitu kita bernegara. Agar rakyat itu tahu persis mana yang salah. Bisa mengontrol penegak hukum, keliruannya di mana. Dan itu membelajarkan kepada masyarakat agar cerdas. Jangan main bin salah bin. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tanyain sama Cak Lontong. Apakah Bapak punya SIM? Punya SIM A, SIM B, SIM C. Yang tidak punya SIM apa Pak? SIM salah bin. Ini kan repot kita kalau penegakan hukum SIM salah bin. Betul. Artinya dasar landasannya penetapan itu dijelasin. Jangan hanya poin-poinnya, pasal-pasalnya. Ini sudah zaman terbuka, tidak tertutup lagi. Kapan polisi akan terbuka? Kalau begini kan membodohin rakyat, membodohin saya minimal. Saya tidak tahu apa itu penjelasannya yang diserahkan oleh LSM itu sebagai dasar pijakan penetapan itu. Ini salah ya. Itu semuanya terserah Anda. Iya. Itu aja Pak Endro. Oke. Nah, nanti kita lihat ya, apakah nanti polisi ada hasil ya di sana, kita nggak tahu juga. Ya membawa hasil apa, ya kan? Mungkin juga moga-moga dia membawa hasil pisang, ya kan? Terus buah-buahan yang lain, ya kan? Kalau pengen binatang-binatang di sana juga ada kambing, ada sapi, segala macam ada saudara di Al Zaitun. Lengkap kok. Pengen ikan juga ada, ya kan? Pengen apa aja ada saudara. Di sana karena lengkap ya.
Di sana itu termasuk industri juga ada. Kalau mungkin mereka pengen bawa pulang perahu yang besar, saudara, bisa juga, saudara. Ya kan, karena ada industrinya. Dan pengen mereka mungkin peternakan juga ada, sayur mayur juga ada, ya kan. Terus mereka juga ada yang lain-lainnya di sana. Silakan Pak Suto. Ya, oke. Udah ya Pak Suto ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita bergeser ke saudara kita deh. Nanti saya berikan sesuatu yang baru lagi, saudara. Gantian, Pak. Ya, terima kasih. Oke, sekarang ke Pak Arnold ya. Shalom Pak Arnold, selamat malam. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Pak Arnold. Malam Pedro, salam Pancasila, salam waras bagi yang mendukung Pancasila. Ya. Oke Pedro. Ya, inilah bentuk daripada penjarahan berseragam. Ya. Ya, moga-moga mereka ini baik ya. Jadi baiklah, di sana tidak pakai kekerasan segala macam, silakan. Betul. Tapi gini, saya sepakat tadi yang dikatakan oleh Pak Selamat bersamamu ya. Yang saya pikirkan adalah psikologi daripada anak-anak yang ada di sana. Seperti apa ketika melihat satu pasukan atau satu kompi yang datang ke sana dengan berpakaian lengkap dan bersenjata lengkap. Ya, itu seperti apa psikologinya? Ya. Apakah termasuk adalah humanis ya? Tapi kalau yang poluan-poluannya tadi bagus, saudara, cantik-cantik juga, ya kan? Poluannya. Ya, terlepas daripada yang cantik-cantik. Oke, tapi gini Pedro, sedikit saja. Kemarin disinggung-singgung tentang masalah Al Zaitun Official ya. Kok sampai detik ini Al Zaitun Official sampai detik ini tidak diblokir, Pedro? Ya. Apa? Tidak. Sudah ada. Tadi saya sudah dapat. Sudah ada. Ya, tidak ada pemblokiran. Ya. Enggak. Ya, dan satu lagi, ini kalau kita akhirnya gini, saya jadi teringat daripada kasus-kasus terdahulu ya. Nah, tentunya Pak Hendro pun mendengar tentang masalah yang namanya penistaan, udah jelas-jelas penistaan agama yang mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran adalah fiksi. Ya, saya di sini ingin menantang yang namanya MUI. Kemana itu MUI ketika itu? Ya, kemana itu MUI? Kemana itu Kemenak? Ya, Majelis Ulama Indonesia seolah-olah tidak mendengar, seolah-olah tidak melihat. Saya masih memiliki yang namanya rekam jejak digital ya. Saya masih memiliki rekamannya, bahkan saya sampai sekarang saya masih ada. Ya, ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah fiksi. Ya. Apakah itu bukan salah satu dari penodaan agama? Iya. Iya, shalom, selamat malam Pak Hendro. Salam Pancasila buat teman-teman yang ada di room. Kembali lagi dengan Linda. Kali ini kesedihan saya saya pinggirkan sedikit Pak Hendro. Jadi agak kegeraman saya kali ini yang saya akan utarakan nih Pak Hendro. Iya, tadi siang sore itu saya sempat mengirim pesan kepada sahabat-sahabat di Al Zaitun ya. Antara lain bahwa saya berharap kepada Al Zaitun ya untuk menutup pintu rapat-rapat jika ada bantuan atau tawaran pendampingan atau apalah istilahnya dari pemerintah. Karena Al Zaitun masih mampu, saya ulangnya, masih mampu untuk mengelola, membina anak-anak santri. Al Zaitun tidak butuh pendampingan dari siapapun, termasuk pemerintah. Karena memang ponpes tidak ada masalah. Apalagi soal proses belajar, mengajar. Semua sudah diajarkan Syekh dengan baik, benar, dan teratur. So, jangan merusak yang sudah berjalan baik selama ini. Tadi seperti itu yang saya kirimkan kepada sahabat-sahabat di Al Zaitun. Dan mereka mengatakan, ya semua sudah diatur oleh Syekh. Meskipun Syekh di Jakarta, ada yang mengatakan terima kasih, perhatian, dan sebagainya. Nah, kembali lagi. Saya juga kepengen telepon sama Mbak Anis ya, seperti Mbak Linda. Saya akan bicara nanti sama Mbak Anis ya kan. Mbak Anis kan kemarin juga diundang. Nanti saya minta waktu bisa ngobrol-ngobrol. Silakan.
menerima bantuan apapun. Coba Pak Hendro lihat, hari ini kita dipertontonkan suatu pemandangan yang bagi saya sangat tidak mendidik. Bagaimana mungkin Pak Hendro, itu Bareskrim ya datang menggeledah Al-Zaitun. Menggeledah itu, memangnya pertanyaan saya, apakah di Al-Zaitun itu satu tempat teroris? Ya, datang dengan bersenjata lengkap masuk ke lembaga pendidikan yang isinya anak-anak. Satu sisi kalian berkata bahwa mau mengambil alih, mau membina Ponpes Al-Zaitun. Cara ini saja sudah salah, Pak Hendro, menurut saya. Bagaimana mungkin polisi bisa datang dengan bersenjata dan ditonton? Saya dapat loh fotonya, Pak Hendro. Betul. Saya juga dapat. Tapi karena mereka kan mencari bukti-bukti ya. Tapi nggak apa-apa, Mbak Linda. Nggak apa-apa, biarkan aja. Karena mereka adalah mempunyai tugas untuk mencari segala alat bukti yang ada di Al-Zaitun. Nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Tapi saya minta juga diinformasikan kepada umum bahwa di sana tidak ditemukan segala macam. Itu harapan saya. Betul, Pak Hendro, betul. Jadi oke. Kalian mau investigasi, oke. Tapi saya berpikir ya, kalau saya di Al-Zaitun ya, Pak, saya bisa ngomong. Sebelum bapak-bapak investigasi, mari ikut saya. Saya ajak ya Pak, mulai dari sini, bagaimana program Al-Zaitun kan ada tuh Pak, di ruangan itu ya. Sekolahnya bagaimana, yuk saya ajarin, saya perlihatkan ke Bapak, ini loh yang dilakukan Al-Zaitun. Jadi sebelum Bapak menginvestigasi Al-Zaitun, saya ajak Bapak lihat-lihat dulu ya Pak Al-Zaitun. Sampai saya tuh kepikir begitu kalau saya di Al-Zaitun gitu loh Pak. Jadi sebelum Bareskrim itu mau melakukan investigasi, yuk kita dari Al-Zaitun anterin mereka ini. Ayo kalian lihat nih program-program yang disusun dengan begitu rapi oleh Sheikh. Dan setelah itu kalian boleh investigasi. Nah, coba Pak Hendro pikir ya Pak, seandainya mereka ini investigasi ya dan tidak terbukti, kira-kira apa yang mereka lakukan? Sudah muter. Saya rasa juga muter tidak bakal selesai, Pak Hendro. Kan kita sudah tahu sangat besar di dalam itu ya, Pak Hendro ya. Tidak mungkin selesai. Oke, kalian masuk menerobos sampai di kantor-kantor dan segala macam. Kalian sudah investigasi, tidak menemukan apa-apa. Terus kira-kira apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Oleh sebab itu, memang dibutuhkan wartawan yang betul-betul yang kredibel. Harusnya mereka yang tadi terjun ke situ harus diinterview, Pak Hendro. Bapak speak up sekarang atas apa yang telah Bapak lakukan investigasinya. Jadi dibutuhkan wartawan untuk langsung interview on the spot. Apa yang Bapak temukan? Termasuk yang Bapak masuk ke basement yang katanya ada senjata lah, bunker, masuk semua di situ. Dan diinterview, harusnya diinterview. Bapak yang investigasi, wajib hukumnya bersuara sekarang. Tidak menunggu kembali ke Jakarta. Tidak perlu seperti itu, Pak Hendro. Supaya bisa dilihat bahwa benar inikah murni atau karena semua rekayasa. Karena ada kepentingan, ada titipan, hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Itu sangat tidak bagus. Barusan saya baca di Metro ya, saya barusan baca di Metro, Menak akan membina santri dan guru-guru santri. Coba tuh Pak. Menak. Itu dari kemarin saudara, itu informasi itu dari kemarin. Itu sudah basi. Itu informasi kemarin yang kita tahu, yang saya waktu dia rapat, itu Pak Mahfud MD bilang saya mau rapat. Itu saya tahu saudara, itu adalah kabar berita basi. Kalau kita membaca hari ini, itu sudah basi saudara. Kita lihat nanti ke depannya, ya kan? Apakah dia mampu bisa mengelola yang begitu besar? Silakan. Iya, kenapa sekarang Menak mulai keluar, LK bersuara, kenapa sebelum itu kalian tidak masuk ke Al-Zaitun? Al-Zaitun kan tempat yang berkelas. Kenapa setelah Syekh udah jadi tersangka segala macam, baru kalian bersuara? Ini kan bagi saya
Tidak ada kata-kata lagi, Pak Hendro, bagi mereka nih, Pak Hendro. Iya, nggak apa-apa. Nah, aneh, Nggak apa-apa. aneh benar-benar Pak Hendro, aneh banget. Nah, ini yang saya rindukan tuh statement dari mereka, Pak Hendro. Kalian sudah masuk, ya jangan diam, ayo ngomong. Nah, wartawan wajib harus seperti itu, bertanya. Adakah kalian menemukan senjata dan segala macam? Ada enggak? Kalau tidak ada, kalau tidak terbukti, apa kalian mampu meminta maaf kepada Syekh? Meminta maaf kepada Al-Zaitun? Kalau memang tidak bukti, aneh kan Pak Hendro, sudah ditangkap, sudah ditahan. Tapi kalau ini kita tahu ya, kita tahu tujuan daripada Baris Krim adalah pertama yang dituju adalah mereka yang berbicara mengenai Masjid Rahmatan lil Alamin. Waktu itu kan ada sedikit suara yang di luar, wah ini ada ada wanitanya segala macam. Pasti itu yang diklarifikasi dulu. Habis itu tempat-tempat yang lain, termasuk adalah anak-anak siswa-siswa, sampai ke tingkat universitas, mereka memang digeledah. Biarkan aja. Dan itu ada wartawan-wartawan ya sepertinya diizinkan masuk, wartawan akan menginformasikan kepada kita. Tapi untuk petugas-petugas sendiri, mereka sedang membuat laporan-laporan kepada pimpinannya, saudara, yang ada di Bareskrim. Pasti dia membuat laporan-laporan benar-benar yang fair, karena kalau tidak, bisa di-cross-check dengan mereka-mereka yang berada di lapangan. Ada beberapa yang ada di lapangan, mereka dari mungkin yang independen lah, dari media yang independen. Silakan, Lindawati. Iya. Petugas-petugas atau staf-staf yang ada di Al-Zaitun memang wajib untuk memvideokan atau mengambil dokumentasi, Pak Hendro, supaya bisa di-cross-check kan, Pak. Ya, harus seperti itu. Dan kita lihat kebenaran dan kebohongan akan berbicara kan Pak Hendro. Luar biasa ya, luar biasa. Terkesan, waduh, saya berpikir teroris pun tidak seperti itu kali Pak Hendro ya. Heboh ya, kayaknya heboh ya. Luar biasa. Apa Syekh sampai sejahat apa? Sampai kalian datang dengan bersenjata lengkap. Ini mau nangkap siapa? Mau nangkap teroris? Ini lembaga pendidikan ini, aduh benar-benar Pak Hendro saya, wow luar biasa. Karena mereka mendengarnya hanya isu-isu doang ya Mbak Lida, mereka itu mendengar hanya isu-isu doang. Sekarang baru dibuktikan sama yang namanya petugas dari Bareskrim, saudara. Itu baru diklarifikasi dengan bukti-bukti. Mereka tidak akan menemukan apa-apa pasti di sana, ya kan, seperti apa yang ada di luar gitu loh. Karena mereka kan sedang memframing, sedang membuat berita-berita tidak benar, berita hoax ditujukan kepada Syekh Panji Gumilang. Dan memang dibuat adalah Syekh tidak ada di tempat. Kalau Syekh ada di tempat bisa diatur oleh Syekh sendiri. Biarkan aja Syekh memang tidak ada di tempat. Semua yang berbicara adalah petugas daripada Bareskrim. Biarkan aja mereka yang bersuara. Nanti kita mendengar dari mereka benar gak nih? Kamu ngomong apa gitu kan, gitu silakan. Betul. Nah makanya saya bilang tadi Pak Hendro, kalau misalnya sampai tidak mendapatkan bukti-bukti yang menyatakan Syekh itu penista agama, terus tindakan selanjutnya apa? Meminta maaf, mencari gitu. Ya. Nah, satu meminta maaf atau mencari-cari lagi. Kali ini nggak ketemu, cari lagi. Nah, saya hanya bilang, setelah melakukan tugas siang, sore, malam ini selesai, yuk masuk kamar berdoa. Ya, ngomong sama Tuhan, apa yang kalian lakukan tadi sore? Sudah benarkah? Sudah tuluskah? Sudah berkenan di mata Tuhan apa yang kalian lakukan? Gergetan ya Pak Hendro, benar-benar gergetan. Benar. Saya sih berharap kebenaran akan muncul dan kita lihat di mana jiwa besarnya. Amin. Itu tidak gampang pemulihan nama baik Syekh loh, Pak Hendro, tidak gampang itu. Kalian sudah mau memberikan satu predikat penista luar biasa ya Pak Hendro, luar biasa. Ya, sekali lagi kita hanya bisa berdoa. Dan kita tiap hari ngikutin ya Pak Hendro, terus perkembangan terus kita ikutin terus. Betul. Kita lihat sampai di mana. Ya, sebagai teman-teman semua yang di sana juga di Al-Zaitun tetap kuat, tetap mantau terus. Dan apakah Pak Hendro ada dapat informasi Syekh selama ini sehat-sehat?
Bisa dengar informasi sehat-sehat saja, saudara. Karena sudah ditambah pengacara yang ada di sana. Dan ini kita pun ditonton oleh para wali murid ya, Mbak Linda. Kita ditonton oleh para wali murid, mungkin ada ratusan atau ribuan yang ada di sini. Terima kasih buat semua wali murid dari Al Zaitun, ya kan. Dan apa yang saya suarakan adalah dari dari Barreskrim. Dan saya akan apapun informasi yang saya dapatkan, saya informasikan kepada saudara-saudara kita semua yang ada di sini. Silakan. Ya. Bila perlu, orang tua murid atau wali murid yang ada ngomong langsung ke Barreskrimnya, petugas Barreskrim siapa? Ngomong apa yang dialami di Al-Zaitun. Tidak seburuk, sebobrok seperti yang kalian pikirkan. Ini kan pembunuhan benar-benar luar biasa, Pak Hendro, luar biasa. Pembunuhan karakter daripada Syekh Panji Gumilang itu yang sangat berbahaya. Oke, itu saja dulu Pak Hendro, kita monitor terus ya, kesempatan kepada yang lain. Kasih salam Pancasila. Dulu ketika saya santri, saya pernah katakan di sini, itu pernah ada yang namanya investigasi oleh seorang polisi yang dipakai beliau ini sudah melihat kesembuhan, dan di situ beliau membawa senjata dari itu. Kenapa membawa senjata? Ini akademisi, ini anak-anak yang terdidik. Jangan kamu mereka. Secara psikologis, hal tersebut mempengaruhi mental dan pikiran tersebut, anak-anak tersebut. Nah, oleh karena kesalahan dari Barreskrim ketika penggeledahan itu, seharusnya mereka tidak menggunakan senjata lengkap di dalam Mahat Al-Zaitun, ketika di luar mereka menjaga di kisaran pagar pakai senjata lengkap, silahkan, tidak ada yang melarang kalian menjalankan tugas kalian. Tapi hargai hak asasi santri-santri ini. Dan yang saya sesali, kenapa itu yang namanya Fatih Halim, Fatih Sapi itu tidak diperkenankan masuk dalam Mahat. Saya dapat informasi dari kawan Sapi nggak boleh masuk ya? Iya, dari kawan mahasiswa saya yang ada di sana. Kenapa? Apakah kamu ada suatu tindakan yang ingin menyelewengkan hukum sehingga tidak mau didampingin? Itu tanda kutip, Pak Hendro. Jadi saya menyarankan di sini alumni dan seluruh wali santri, kalian beromong, kalian itu buat LP laporan ke Komnas HAM, jangan ada demo. Ke Komnas HAM, laporan ke PBB, ke UNICEF mengenai hak asasi dari santri tersebut. Karena sudah jelas tadi yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi, ada santri yang nangis. Media untuk masuk langsung, ya pasti ada yang takut lah ya, kata pasti karena itu shock, mereka lihat seragam seperti itu, seragam Brimob ya kan, hitam-hitam, mereka pada takut. Ya memang seharusnya harus humanis ya, seharusnya ini humanis juga ya. Ini buat petugas-petugas dari kepolisian yang memeriksa saudara-saudara kita yang ada di Al-Zaitun, seharusnya lebih humanis. Kalau Anda memeriksa itu harusnya gimana caranya humanis, supaya punya tata krama yang baik lah. Kalau Anda itu di Indonesia, Anda tahu ya namanya unggal-ungguh ya, jangan memeriksa pakai kekerasan atau segala macam. Karena mereka ini kan dari ada perempuan, ada laki-laki, harusnya lebih humanis, ya kan gitu. Silakan. Iya, Pak Hendro, betul. Dan di Masikoh itu tempatnya cucu-cucu Syekh. Bayangin. Ada di sana udah diperiksa ya Masikoh itu ya. Di Masikoh itu sudah diperiksa. Ya. Anak umurnya masih 6 sampai 5 tahun. Orang bawa senjata. Gimana psikologinya? Mikir. Seharusnya Mas MD, Barreskrim, Presiden R1 mikir gitu.
Jangan hanya mengedepankan hawa nafsu. Yang namanya teknis itu bisa dibuat. Yang nggak mungkin namanya santri itu melawan polisi. Kecuali santri yang barbar. Kalau di situ yang barbar akademisi semua. Bagaimana kepolisian kita menggunakan isu sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindakan yang seperti itu? Bagaimana cara membenarkan? Apa tolak ukur? Tentu kita kan ya jangan seperti itulah berlaku kepada masyarakat ini. Jangan seperti yang namanya masyarakat ini tidak memiliki kemampuan. Kok begitu cara mereka bekerja? Kalau memang pelaporan itu yang ada, satu adalah yang kedua adalah ujaran kebencian ataupun berita bohong, kemudian selanjutnya adalah TPPU. Nah, ketika tindakannya adalah menggeledah mahasiswa, ini kemana arahnya? Ya kan? Kemana dia? Polisian Republik Indonesia juga kemana? Tapi nanti kalau keberatan bisa juga loh Mas Agus. Kalau keberatan mereka bisa lapor ke tempat Komnas HAM. Ya kan itu para santri yang ada di sana. Dan kalau mau keberatan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian dan itu mengganggu, itu dilaporkan aja ke Komnas HAM dan bisa diselesaikan ke HAM internasional. Mau bagaimana ini negara? Jadi tolonglah kepolisian. Kalian ini kan bukan hanya milik MUI ya. Kalian ini milik umat bangsa Indonesia. Kalian ini adalah penegak hukum bangsa Indonesia. Tolong kalian ini berlaku sebagaimana tupoksi kalian. Jangan berlaku semena-mena seperti itu. Yang jelas-jelas di dalam institusinya ada teroris, tidak digeledah seperti ini. Iya kan? Jelas kok. Ada di situ ditemukan teroris. Apakah institusi digeledah seperti ini? Tidak. Kita tidak melihat itu. Namun kenapa Al-Zaitun yang di dalamnya hanya ada pelajar dan itu diakui oleh semua orang, bahkan Menko Polhukam mengakui hal itu, tapi mereka melakukan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa keji. Ini memalukan ya, memalukan sekali. Sementara semua surat kabar internasional sudah memberitakan tentang apa yang terjadi, ditambah dengan kondisi yang dilakukan per hari ini sangat-sangat memalukan bagi saya. Lalu rasanya, jadi pantas kemarin itu ada seorang menteri yang bercerita bahwa ada sekitar 3.000 lebih warga Indonesia kemudian pindah ke warga negaraan dan mereka tengah komplain gimana rasa cinta tanah air. Saya katakan, Pak, wajar Anda berlaku seperti ini. Anda nggak lebih seperti anak TK ya. Jadi wajar kalau masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan yang cukup kemudian tidak yakin bahwa Indonesia ini adalah negara yang bagus, ya. Nggak yakin bukan nggak cinta ya, tapi nggak yakin karena Anda memimpin dengan cara yang serampangan. Lagi-lagi ya, hari ini kita bikin malu lagi nih. Ini benar-benar otaknya nggak ada loh, kepolisian Republik Indonesia ini. Benar, nggak menjaga bagaimana dampaknya secara psikologis ya ke anak-anak itu gitu. Dimana mereka diajarkan perdamaian, mereka diajarkan toleransi, mereka diajarkan bagaimana hidup saling menghargai, cerdas, sehat, dan manusiawi. Tiba-tiba muncul orang-orang seperti itu yang mereka lihat paling di film-film kartun gitu. Datang malah kayak Remo begitu masuk ke dalam Mahat Al-Zaitun, itu kan gila gitu, ya kan? Itu yang sekolah di sana itu dari TK juga ada loh, PAUD itu ada PAUD, ada SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu mereka datang ke sana kayak mau menangkap teroris, ya kan, dengan berpakaian lengkap begitu gitu. Saya lihat ada foto anak-anak kecil-kecil di sana, di dekat-dekat mereka yang berpakaian bersenjata itu kan gila gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Dibuat dulu perundingan dengan Al-Zaitun, kapan kami bisa datang, semua diatur, anak-anak jangan sampai lihat kan gitu, iya kan? Ini kayaknya nggak tahu bagaimana sih mereka gitu, malu-maluin gitu loh.
Bukan, karena mereka termakan dengan hoax ini, Mbak ya, Mbak Rina. Mereka ini lebih senang mendengar hoax daripada mendengar realita. Iya, Ada karena yang mereka dengar itu kan NII. Ya, mereka dengar itu NII, pasti ada teroris di situ. Makanya mereka datang dengan bersenjata lengkap. Ya buktikanlah hoaxmu di sana. Ada nggak teroris di situ? Masuk nggak ke dalam bunker yang di bawah masjid Rahmatanil Alamin itu? Masuk nggak mereka tuh yang bersenjata tuh? Tembak-tembakin aja tuh kayu-kayu gelondongan di sana. Iya kan? Jadi mereka ini benar-benar loh di dalam otak mereka tuh cuman hoax yang disebarkan di TV One, hoax yang disebarkan di Metro TV, di mana lagi tuh, Tribun, iya kan? Semua media massa itu hoax semua, saudara. Media massa yang beredar itu adalah hoax. Itulah ini mereka, perbendaharaan mereka yang ada di otak, di kepalanya itu. Makanya mereka datang juga udah tanpa perhitungan gitu. Begitu banyaknya ke sana dengan pakaian lengkap gitu kan. Tahu nggak Pak Hendro yang dibawa? Yang dibawa cuma 4 buah buku, ya kan? 1 baju syekh, kemudian 1 mic, 1 komputer. Tapi datang gayanya seperti Rambo gitu. Mau cari apa di Al-Zaitun itu? Ya kan? Mau apa? Mau dicari apa? Nggak ada apa-apa. Ya kan? Al-Zaitun itu lembaga pendidikan yang the best. Nggak mungkin simpan-simpan teroris, nggak mungkin anak-anak kecil itu teroris atau apa gitu, sampai diwawancara, sampai ditanya-tanyain dengan orang-orang yang seperti itu gitu, berpakaian polisi segala macam kan. Itu kan membuat anak-anak itu shock gitu, iya kan? Shock, ada apa gitu. Mereka saja tidak boleh pegang HP loh, anak-anak itu tiba-tiba datang orang seperti itu gitu. Serem banget ya, serem banget gitu. Nggak ada apa-apa di Al-Zaitun itu, cuman bawa 4 biji buku, 1 baju syekh, 1 mic, terus 1 lagi komputer. Dikira mau bawa bom atau apa, mungkin ada penjinak bom juga di antara mereka itu. Dikira ada bom mungkin di bunker itu, ya kan? Nyebelin banget loh, malu-maluin loh. Ini sampai disorot dunia internasional ini. Tapi saya mau juga yang didapat hari ini, Mbak Rina, yang dibawa hari ini oleh polisi-polisi, tolong diinformasikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan media-media yang sekarang ini meliput itu. Tolong informasikan supaya didapat di sana. Iya itu 4 biji buku, 1 mic yang untuk Syekh ngomong di masjid itu kayaknya. Mic untuk apalah mic itu, ya kan? 1 baju Syekh, itu kan 1 komputer. Aduh, dikirain mau bawa bom atau mau bawa apa, gerak apa di sana itu ketemu gitu kan. Senjata mungkin akan ditemukan atau bagaimana. Itu makanya jangan makan hoax, ya kan? Maka akhirnya kayak gitu. Yang didengerin cuman hoax gitu. Dan harusnya kita sayangkan sekali mereka ini harus datang ke sana. Ya, itu sebelum Syekh ditersangkakan, ya kan? Datang ke sana dong, Bareskrim, Tabayun, ya kan, masuk tuh ke bunker. Lihat bagaimana Al-Zaitun itu, ada nggak tanda-tanda teroris di situ? Nggak ada. Kita aja udah keliling ya, Pak Endro ya. Mana ada ketemu? Iya, nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada yang mencurigakan. Sampai kita tidak pernah percaya, mereka tidak tahu. Kalau kita tahu. Iya, tapi kan kita juga sudah memviralkan, ya kan, setiap sudut dari Al-Zaitun gitu. Bahkan Ibu Koni juga kan sudah bicarakan itu, nggak ada apa-apa di bunker itu. Tapi memang dasar mereka senangnya percaya ke hoax itu. Diomongin yang benar mereka nggak percaya. Kalau dibohongin pakai hoax mereka percaya. Nah itulah anehnya manusia ya. Kayak gitu. Saya tuh kasihan loh sama anak-anak itu loh, yang SD ya, anak-anak kecil-kecil, tahu-tahu ada Rambo banyak banget masuk ke dalam itu. Ya, mudah-mudahan lah mereka sadar ya setelah itu ternyata memang di Al-Zaitun tidak ada apa-apanya gitu, nggak ada apa-apa, tidak seperti yang mereka pikirkan gitu, tidak seperti hoax-hoax yang selama ini mereka telan bulat-bulat gitu kan. Nah itulah, semoga ini suaranya ya, Mbak Rina, suaranya agak bagus. Tapi kebetulan sudah di ini ya,
kok polisinya tidak profesional? Hah? Ya, suaranya tadi putus-putus, suaranya tadi nggak. Oh iya. Silakan. Oke. Iya, itulah yang kita kasihan. Itu anak-anak yang kecil-kecil itu ya. Yang itu bagaimana gitu. Mereka kan pasti namanya anak di bawah 7 tahun itu adalah manusia bawah sadar. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu tersimpan di pikiran bawah sadarnya itu Pak Andrew sampai mereka dewasa. Iya. Kalau yang seperti itu belum pernah mereka lihat atau mereka kaget melihat itu semua, itu sampai tua mereka nggak bisa lupa tuh. Oh kenapa sekolah saya dulu didatangin oleh rembo-rembo begitu ya, ya kan? Nah itu tertanam terus itu. Padahal syekhnya mengajarkan selama ini bagaimana hidup toleran, hidup damai, hidup yang cinta damai gitu. Tapi kok datang rembo gitu kan kaget mereka tuh. Nah begitu. Iya, makanya saya juga bingung. Ini kalau anak-anak yang tadi saya dengar dari beberapa kawan saya guru itu ada yang lucu-lucuan emang. Kok om kayak pemain game gitu. Tapi ada juga yang dari santri sanawiyah, aliyah itu ya menangis bener apa yang disampaikan oleh Mas Agung kemudian Mas Rosid tadi. Dan juga pasukan Barreskrim ini kok nggak ngeliat itu kan di depan ada batu nisan Indonesia Raya 3 stanza, kemudian motonya juga jelas itu di gerbang selatan Al-Zaitun Pusat Pendidikan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Kok nggak lihat ke situ gitu, padahal itu kan jelas gitu, harusnya dia bisa melihat ke situ. Nggak masuk akal gitu, masuk ya kan, itu kan ada itu tulisan Indonesia Raya 3 stanza, harusnya dibaca dulu, ini bener nggak nih tempat teroris. Ada juga moto di situ Al-Zaitun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, semestinya dibaca dulu, dipahami baru. Dia tahu dong itu prasasti kan ada, itu jelas tuh prasasti, begitu dia di perempatan itu ketahuan saudara dari sebelah kanan besar saudara ya. Nah iya, makanya itu akalnya bagaimana itu Barreskrim itu orang Brimob itu. Dimaklumin aja lah, mereka kan jarang piknik ya. Saya melihat ini polisi-polisi nggak pernah piknik ke situ tuh. Ya kan sekarang makanya dia terkaget-kaget. Iya, mana masuk pakai motor cross begitu. Sedangkan di dalam santri itu menggunakan sepeda dan jalan kaki. Itu akalnya kan udah bagaimana? Logikanya begini saja, kita masuk bertamu, kita mau mengadakan investigasi atau kita mau adakan penggeledahan, misalkan diduga atau disangka oleh orang-orang ada tindak kriminal atau tindak radikalisme, mestinya kan ketok pintu, tutup permisi, minta didampingi, mana kita mau geledah semuanya tapi minta didampingi gitu. Kan sudah banyak sekarang oknum-oknum dari kepolisian yang sengaja menaruh barang diduga, wah ini ada nyimpan senjata apa, ini bagaimana itu kalau sampai seperti itu. Nah iya, makanya aduh, ini udah keterlaluan ini. Sampai teman-teman saya itu yang jadi guru itu, yang perempuan-perempuan itu digeledah, diraba-raba oleh polwan itu. Ya nggak masalah kalau soal itu, tapi kan gimana logikanya sampai bedak dicek apa, kan nggak masuk akal. Helm dibuka, pretelin, kan nggak logis itu. Nggak masuk akal gitu loh. Masuk keliling pakai motor sana sini bawa sok jagoan, bawa pistol begitu. Ya memang kalau itu ada yang bilang itu SOP-nya seperti itu Pak. Ya masa SOP ke tempat teroris atau tempat radikal sama SOP ke tempat lembaga pendidikan kok disamakan sih? Ya mungkin mereka otaknya disamakan itu. Saya melihatnya sih mereka disamakan. Dia tidak tahu bahwa yang namanya Al-Zaitun itu berbeda dengan ponpes yang lain tuh, ya kan, yang suka mereka grepe-grepe, mereka yang suka pelecehan seksual. Ini beda saudara, orang-orangnya tertib, ya kan, makanya itu otak mereka kadang-kadang nggak dipakai ya. Silakan. Iya itu sampai para santri yang sedang latihan paskibra itu keliling. Kembalikan syekh kami sambil mereka ikut melatih paskibra, itu bagaimana itu akalnya sampai berkeliling di situ membawa senjata begitu. Kemudian ada sensor untuk mendeteksi adanya bom apa segala macam itu. Terus ruangan itu diacak-acak
kayak gitu coba. Bagaimana itu? Dan Pak Sabit, Pak Halim itu nggak boleh masuk ya, udah merampok itu. Nanti kalau seandainya ini apa ada barang-barang yang diselundupkan atau apa nggak tahu bagaimana? Ya, itu dayanya yang diselundupkan itu. Kalau mereka masukin ke sana atau senjata api dimasukkan ke dalam sana, orang nggak tahu dipikir itu adalah dari sana, itu berbahaya, ya kan? Pak Sabit sama ini ya, Alim ya. Iya. Nggak boleh masuk ya. Iya ya, alhamdulillah saja itu informasinya kan tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro itu kan beritanya sudah muncul dan Mbak Rina tadi kan menyampaikan hanya 4 buku, kemudian baju set, mic dan itu. Alhamdulillah sih tidak ada hal yang mencurigakan ya karena nggak bakal ada mau sampai nyari sampai gorong-gorong apa dalam juga sampai waduknya juga dicari nggak bakal ketemu. Ayamnya aja tadi diperiksa kurang itu gimana itu ayam kok diperiksa itu akalnya bagaimana itu. Wah, itu kurang kerjaan namanya polisi kurang kerjaan itu ayam diperiksa. Jangan nanti kalau itu diam-diam nanti dibawa pulang di apa namanya dipotong kan jadi lauk mereka. Kasihan juga polisi masa ya. Ada aja lucu-lucu ya. Truk ayam untuk pakan santri di stop diperiksa kan, ini Barreskrim kayaknya udah lelucon apa gimana ini? Terus apa kasus yang diangkat penodaan agama ditanya biar sekalian aja, biar sekalian kita berenang kita dapat semua informasinya kan nggak logis begitu. tapi bagus deh kalau mereka sudah sekarang kan mereka lihat sendiri nih dengan mata kepala dia sendiri nih orang-orang yang di sana nih ada puluhan mungkin ratusan tadi ada ratusan yang di sana mereka sudah tahu kan apa yang ada di sana bahwa selama ini mereka berarti kurang piknik sekarang mereka piknik ke Al-Zaitun supaya mereka tahu apa yang ada di sana. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Nah, saudaraku, dikasih Tuhan para pecinta channel Leonardo Sirait dan Gereja YouTube, apa tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar cuplikan video yang baru saja kita saksikan? Sama-sama seperti saya katakan tadi, mari kita mempergunakan jari-jari kita, komentar kita dengan bijak, tanpa menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka gitu ya, yang bisa dibaca oleh semua orang, mau itu saudara kita dan sebagainya, saudara seiman kita, saudara non seiman kita gitu ya. Itu karakter, kita tunjukkan karakter Kristus kepada semua orang. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.